Abdullah bin Abbas adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal dan dihormati dalam sejarah Islam. Ia dikenal sebagai seorang ulama yang sangat berpengetahuan, terutama dalam hal tafsir Al-Quran dan hadis. Abdullah bin Abbas lahir di Mekah, sekitar 3 tahun setelah peristiwa Tahun Gajah, yaitu sekitar tahun 619 Masehi. Ia merupakan putra dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan Ummul Fadl, yang merupakan saudara perempuan dari Al-Abbas. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas termasuk dalam keluarga Bani Hashim, keluarga yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat Mekah. Ibunya, Ummul Fadl, adalah wanita yang sangat berpengaruh dan bijaksana, sementara ayahnya, Abbas, adalah salah seorang yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Dengan latar belakang keluarga ini, Abdullah bin Abbas tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai kehormatan dan kecerdasan. Abdullah bin Abbas sangat muda ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul Allah. Meskipun usianya masih sangat belia, ia sangat dekat dengan Nabi, dan banyak belajar dari beliau. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap agama Islam. Bahkan pada masa Nabi masih hidup, ia sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas dan cepat menyerap ilmu. Abdullah bin Abbas seringkali hadir dalam pertemuan-pertemuan Nabi Muhammad SAW, baik dalam sholat berjamaah, pengajaran, maupun saat-saat penting lainnya. Meskipun ia muda, Nabi tidak pernah memandangnya sebelah mata dan senantiasa memberikan pengajaran dengan penuh kasih sayang. Hidup bersama dengan Rasulullah benar-benar telah membentuk karakter dan sifatnya. Sebuah kisah menarik melukiskan bagaimana Ibnu Abbas ingin selalu dekat dengan dan belajar dari Rasulullah. Suatu ketika, benaknya dipenuhi rasa ingin tahu yang besar tentang bagaimana cara Rasulullah sholat. Malam itu, sengaja ia menginap di rumah bibinya, Maimunah binti Al-Harits, istri Rasulullah. Sepanjang malam ia berjaga, sampai terdengar olehnya Rasulullah bangun untuk menunaikan sholat. Segera ia mengambil air untuk bekal wudhu Rasulullah. Di tengah malam buta itu, betapa terkejutnya Rasulullah menemukan Abdullah bin Abbas masih terjaga dan menyediakan air wudhu untuknya. Rasa bangga dan kagum menyatu dalam dada Rasulullah. Beliau menghampiri Ibnu Abbas, dan dengan lembut dielusnya kepala bocah belia itu. Ya Allah, berikan dia keahlian dalam agamamu, dan ajarilah ia tafsir kitabmu. Demikian doa Rasulullah malam itu. Setelah berwudu, Rasul kembali masuk rumah untuk menunaikan sholat malam bersama istrinya. Tak tinggal diam, Ibnu Abbas pun ikut menjadi makmumnya. Awalnya ia berdiri sedikit di belakang Rasulullah, kemudian tangan Rasulullah menariknya untuk maju dan hampir sejajar dengan beliau. Tapi kemudian ia mundur ke belakang, kembali ke tempatnya semula. Usai sholat, Rasulullah bertanya pada Ibnu Abbas, kenapa ia melakukan hal itu? Wahai kekasih Allah dan manusia, tak pantas kiranya aku berdiri sejajar dengan utusan Allah. Jawabnya, di luar dugaan, Rasulullah tidaklah marah atau menunjukkan raut muka tidak suka. Beliau justru tersenyum ramah menyejukkan hati siapa saja yang melihatnya. Bahkan beliau mengulangi doa yang dipanjatkan saat Ibnu Abbas membawa air untuk berwudu tadi. Salah satu hal yang paling menonjol dari Abdullah bin Abbas adalah kepakarannya dalam bidang tafsir Al-Quran. Ia dikenal sebagai Hibrul Ummah, atau lautan ilmu umat, dan terjemah Al-Quran, atau penerjemah Al-Quran, karena pemahaman dan pengetahuannya yang mendalam tentang Al-Quran. Ia sangat ahli dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, baik yang bersifat Makkiyah maupun Madaniyah, serta mampu menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan konteks sejarah dan realitas yang ada. Abdullah bin Abbas tidak hanya mengandalkan hafalannya, tetapi juga menggunakan pemahaman yang sangat mendalam tentang bahasa Arab, sebab ia tahu betul betapa pentingnya memahami bahasa asli Al-Quran agar bisa menggali makna yang sebenar-benarnya. Abdullah bin Abbas turut berperan dalam sejumlah peristiwa penting dalam sejarah Islam, meskipun ia masih muda saat itu. Salah satunya adalah ketika ia turut serta dalam Perang Badar, meskipun pada saat itu ia belum cukup usia untuk berperang. Namun, ia sangat aktif dalam mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW dengan memberikan bantuan moral dan strategi. Setelah masa kenabian, Abdullah bin Abbas terus melanjutkan dakwahnya dan turut berperan dalam menyebarkan ajaran Islam di berbagai wilayah, termasuk di kawasan Irak dan Persia. Ia dikenal sebagai salah satu orang yang sangat menekankan pentingnya ilmu dalam memperkuat dakwah Islam. Kerap kali Rasulullah meluangkan waktu dan bercanda bersama mereka. Tapi tak jarang pula Rasulullah menasehati mereka. Saat Rasulullah wafat, Ibnu Abbas benar-benar merasa kehilangan. Sosok yang sejak semula menjadi panutannya, kini telah tiada. Siapa lagi yang menghibur kepedihan di malam dingin dan gelap dengan senyum dan doa yang sejuk tiada tara? Siapa lagi yang menanam semangat saat jiwa layu dan hati lusuh tertutup debu?
Tapi keadaan seperti itu tak berlama-lama mengharu biru perasaannya. Ibnu Abbas segera bangkit dari kesedihannya. Iman tak boleh dibiarkan terus menjadi layu. Meski Rasulullah telah berpulang, semangat jihad tak boleh berkurang. Maka Ibnu Abbas pun mulai melakukan perburuan ilmu. Didatanginya sahabat-sahabat senior, ia bertanya tentang apa saja yang mesti ditimbanya. Tidak hanya itu, ia juga mengajak sahabat-sahabat lain yang seusianya untuk belajar pula. Tapi sayang, tak banyak yang mengikuti jejak Ibnu Abbas. Sahabat-sahabat Ibnu Abbas merasa tak yakin, apakah sahabat-sahabat senior mau memperhatikan mereka yang masih anak-anak ini. Meski demikian, hal ini tak membuat Ibnu Abbas patah semangat. Apa saja yang menurutnya belum dipahami, ia tanyakan pada sahabat-sahabat yang lebih tahu. Ia ketuk satu pintu dan berpindah ke pintu lain, dari pintu rumah sahabat-sahabat Rasulullah. Tak jarang ia harus tidur di depan pintu para sahabat, karena mereka sedang istirahat di dalam rumahnya. Tapi betapa terkejutnya mereka tatkala menemui Ibnu Abbas sedang tidur di depan pintu rumahnya. "Wahai keponakan Rasulullah, kenapa tidak kami saja yang menemui Anda?" Kata para sahabat yang menemukan Ibnu Abbas tertidur di depan pintu rumahnya beralaskan selembar baju yang ia bawa. "Tidak, akulah yang mesti mendatangi Anda," kata Ibnu Abbas tegas. Demikianlah kehidupan Ibnu Abbas, sampai kelak ia benar-benar menjadi seorang pemuda dengan ilmu dan pengetahuan yang tinggi. Karena tingginya dan tak berimbang dengan usianya, ada orang yang bertanya tentangnya. "Bagaimana Anda mendapatkan ilmu ini, wahai Ibnu Abbas?" Dengan lidah yang gemar bertanya, dengan akal yang suka berpikir. Demikian jawabnya. Karena ketinggian ilmunya inilah ia kerap menjadi kawan dan lawan berdiskusi para sahabat senior lainnya. Umar bin Khattab misalnya, selalu memanggil Ibnu Abbas untuk duduk bersama dalam sebuah musyawarah. Pendapat-pendapatnya selalu didengar karena keilmuannya. Sampai-sampai Amirul Mukminin kedua itu memberikan julukan kepada Ibnu Abbas sebagai pemuda tua. Doa Rasulullah yang meminta kepada Allah agar menjadikan Ibnu Abbas sebagai seorang yang mengerti perkara agama telah terwujud kiranya. Ibnu Abbas adalah tempat bertanya karena kegemarannya bertanya. Ibnu Abbas tempat mencari ilmu karena kesukaannya terhadap ilmu. Salah seorang sahabat utama, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata tentang Ibnu Abbas. "Tak seorang pun yang kutemui lebih cepat mengerti dan lebih tajam berpikirnya seperti Ibnu Abbas. Ia juga seorang yang banyak menyerap ilmu dan luas sifat santunnya. Sungguh telah kulihat, Umar telah memanggilnya saat menghadapi masalah-masalah pelik. Padahal di sekelilingnya masih banyak sahabat yang ikut dalam perang Badar." Lalu majulah Ibnu Abbas menyampaikan pendapatnya, dan Umar tidak ingin berbuat melebihi apa yang dikatakan Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas adalah seorang pengajar yang gigih dan mengajarkan ilmu di berbagai tempat. Ia banyak mengajar para sahabat dan tabi'in, atau generasi setelah sahabat, di berbagai tempat, termasuk Mekah, Madinah, dan Irak. Bahkan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, banyak sahabat yang merujuk kepada Abdullah bin Abbas untuk memahami tafsir Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Di antara murid-murid terkenal Abdullah bin Abbas adalah Ikrimah bin Abi Jahal, yang merupakan salah satu dari perawi hadis. Taus al-Yamani, seorang ulama besar yang berasal dari Yaman. Said bin Jubair, salah seorang tabi'in yang terkenal dengan kecerdasannya. Abdullah bin Abbas juga memiliki kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan Islam, terutama di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bahkan menunjuk Abdullah bin Abbas sebagai gubernur di wilayah Bahrain, yang menunjukkan betapa besar kepercayaan yang diberikan kepada beliau. Pada masa Khalifah Utsman, Ibnu Abbas mendapat tugas untuk pergi berjihad ke Afrika Utara. Bersama pasukan dalam pimpinan Abdullah bin Abi Sar, ia berangkat sebagai mujahid dan juru dakwah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas juga memiliki peran penting dalam beberapa peristiwa besar, seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Dalam perang-perang ini, ia dikenal sebagai penasihat yang bijaksana dan seringkali memberikan pandangan yang moderat dalam menghadapi konflik-konflik besar di kalangan umat Islam. Di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ia pun menawarkan diri sebagai utusan yang akan berdialog dengan kaum Khawarij dan berdakwah pada mereka. Sampai-sampai lebih dari 15.000 orang memenuhi seruan Allah untuk kembali pada jalan yang benar. Abdullah bin Abbas meninggalkan warisan ilmu yang sangat berharga. Ia menulis banyak kitab dan memberikan banyak penjelasan mengenai Al-Quran dan hadis Nabi. Meskipun tidak ada karya tulisnya yang secara langsung dapat kita temui sekarang, banyak riwayat dan penjelasan mengenai tafsir, hadis, dan fikih yang dikutip dari perkataan dan ajarannya. Ilmunya tentang Al-Quran dan hadis sangat dihargai oleh para ulama dari berbagai generasi.
Abdullah bin Abbas wafat pada usia sekitar 71 tahun, yaitu pada tahun 687 Masehi, atau 68 Hijriah, di Taif. Sebelum meninggal, beliau meninggalkan jejak yang sangat besar dalam dunia Islam, baik sebagai ulama, pembimbing, dan pengajar. Wafatnya beliau menjadi kehilangan besar bagi umat Islam, karena dengan kepergiannya banyak ilmu yang hilang. Saat itu umat Islam benar-benar kehilangan seorang dengan kemampuan dan pengetahuan yang luar biasa. Hari ini telah wafat ulama umat. Kata Abu Hurairah menggambarkan rasa kehilangannya. Semoga Allah memberikan satu lagi penggantinya. Beberapa kisah yang sangat menginspirasi terkait dengan Abdullah bin Abbas, antara lain. Doa untuk ilmu. Salah satu doa terkenal yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas adalah doa untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang mendalam tentang agama. Doa ini sering dibaca oleh para ulama dan pelajar hingga saat ini. Kesederhanaan dan kehidupan spiritual. Meskipun beliau memiliki ilmu yang luas dan kedudukan yang tinggi, Abdullah bin Abbas hidup dengan sangat sederhana dan selalu menjaga kedekatannya dengan Allah Ta'ala. Ia sering berdoa, bermunajat, dan berzikir untuk memperoleh keberkahan dalam hidupnya. Pemikiran dan tafsir Abdullah bin Abbas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemikiran Islam, terutama dalam hal tafsir Al-Quran. Ia berperan besar dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap konteks sejarah dan sosial dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam hal ini, ia memperkenalkan pendekatan yang lebih kontekstual dan historis, yang memungkinkan para ulama dan pengikutnya untuk memahami Al-Quran dengan lebih tepat. Ia dikenal luas karena pengetahuannya yang mendalam dalam bidang tafsir Al-Quran dan hadis, serta perannya yang sangat besar dalam dakwah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan kecerdasannya, kebijaksanaannya, dan kedalaman ilmunya, Abdullah bin Abbas tetap dikenang sebagai salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam.